Selamat siang Pak, saya Maria Francisca Jeno, NIM 1511606. Baik, di sini saya akan menjawabkan soal tugas biokimia 2 yang suruhannya bagaimana proses perubahan bahan makanan asam suksinat menjadi asam fumarat dan fumarat menjadi asam oksaloasetat. Baik, di sini sebentar dari soal ini saya akan menjawabkan 3 jawaban dari satu pertanyaan di sini. Yang dimana tadi yang pertama itu akan saya menjawabkan itu asam suksinat menjadi asam fumarat. Yang kedua di sini adalah asam fumarat menjadi asam malat, dan yang ketiga yaitu asam malat menjadi asam oksaloasetat. Nah, dari ketiga ini, dari perubahan bahan makanan dari asam suksinat menjadi asam fumarat dan fumarat menjadi asam oksaloasetat di sini akan melewati 3 tahap. Mana 3 tahap tadi yang saya sudah sebutkan tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama di sini adalah asam suksinat menjadi asam fumarat. Nah, ini struktur dari asam suksinat yang menjadi asam fumarat. Proses kerjanya adalah kita lihat pada struktur asam suksinat di sini. Nah, di sini pada atom karbon C nomor 2 dan C nomor 3 di sini dia adalah sama-sama, yang di sini adalah atom karboksila, juga karboksila di sini adalah sama-sama. Di sini juga bisa C yang sangat-sangat parsial positif, di sini juga bisa sangat-sangat parsial positif. Nah, di sini kita lihat enzim suksinat hidrogenase. Saya buat di sini adalah enzimnya adalah cis, aspartat dan leu. Nah, enzim ini adalah dia akan mengkataliskan C yang sangat-sangat parsial positif ini adalah menyebabkan ikatan antara C dengan H di sini akan putus ke C sehingga C menjadi C- dan H menjadi H+. Nah, di sini elektron ikatannya tadi cenderung ke N pada salah satu gugus amina di sini tadi yang menyebabkan ikatan antara C dengan H. Di sini putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. Kemudian FAD+ ini dia akan mereduksi atom H sehingga menyebabkan H ini lepas menjadi H- dan C menjadi C+. Kemudian F+ pada FADE ini akan berikatan dengan min pada yang H lepas ini tadi, H lepas menjadi H- sehingga menghasilkan FADH. Nah, di sini tambah satu H+ ini plus FADE ini akan berikatan dengan satu ini lagi sehingga menghasilkan FADH2, sehingga menghasilkan FADH2. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah ini asam fumarat. Sehingga asam fumarat. Nah, maaf ini saya lupa tadi. Nah, yang ini plus pada C2 yang dari atas ini, plus ini dengan min yang pada C nomor 3 di sini. Min ini akan berinteraksi dengan plus pada C nomor 2 di sini sehingga menghasilkan ikatan pi atau membentuk ikatan pi sehingga menghasilkan asam fumarat ditambah dengan FADH2 ditambah dengan H+. Nah, H+ ini tadi ini dari yang di sini tapi saya tidak tulis atau saya tidak jelaskan tadi di sini. Yang ikatan antara OH lepas menjadi H+ dan O menjadi O-. Nah, H+ ini dia akan berinteraksi dengan molekul air yang lainnya atau dia akan berinteraksi dengan darah di dalam sel tubuh manusia. Nah, ini penjelasan yang pertama yaitu asam suksinat menjadi asam fumarat. Nah, ini prosesnya adalah. Nah, di sini juga tadi ini juga enzim ini bisa juga berikatan atau enzim ini juga bisa mengkatalis C nomor 2 ini. Enzim di sini sama juga enzim yang di bawah ini saya buat. Sekarang yaitu tahapan yang kedua yaitu asam fumarat menjadi asam malat.
Nah, kita lihat asam fumarat, struktur asam fumarat mencari asam malat. Nah, proses kerjanya adalah kita lihat di sini. Asam fumarat di sini di struktur asam fumarat di C nomor 2 ini sangat-sangat parsial positif. C2 sangat parsial positif, sehingga enzim fumarase dia akan mengkataliskan di C nomor 2 di sini, berikatan dengan C nomor 2 ini, sehingga membentuk ikatan sementara. Sehingga elektron di sini elektron ikatannya akan cenderung ke N pada amina di sini, salah satu gugus amina di sini, sehingga mengganggu ikatan, sehingga elektron ikatannya di sini, ikatan pi CH2 dengan CH3 di sini akan putus ke CH2 menjadi CH2- dan C3 di sini menjadi yang ikatan pi-nya di sini menjadi C+. Nah, kita lihat di sini CH2 di sini, CH2 dia ini, molekul air ini akan terhidrolisis CH nomor 2 di sini, sehingga menyebabkan elektron ikatan pada ikatan antara H dengan OH di sini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya di sini putus ke OH menjadi OH- dan H menjadi H+. Sehingga min pada C nomor 2 di sini yang ikatan pi-nya putus di sini tadi akan berikatan dengan plus pada molekul air yang hidrolisis ini tadi, sehingga menghasilkan CH2. Sementara plus pada CH2 yang C nomor 3 di sini dengan OH- di sini akan berinteraksi sehingga menghasilkan CHOH, sehingga menghasilkan ini asam malat. Nah, ini proses kerjanya dari asam fumarat menjadi asam malat. Nah, di sini enzim fumarase ini tadi dia akan enzim ini tadi saya buat cis, aspartat, dan leu. Dia mengkataliskan atau dia memanfaatkan atau mengkataliskan C yang nomor 2, C yang sangat-sangat parsial positif yang menyebabkan ikatan C2 dan C2 yang putus ke C nomor 2. Ini tadi cenderung sehingga menyebabkan ini putus. Nah, ini proses kerjanya dari asam fumarat menjadi asam malat. Sekarang yang ketiga di sini adalah proses yang terakhir adalah asam malat menjadi asam oksaloasetat. Nah, kita lihat dari struktur asam malat. Asam malat menjadi asam oksaloasetat. Nah, proses kerjanya di sini adalah yang pertama kita lihat struktur asam malat. Nah, atom karbon yang sangat parsial positif itu adalah ada di C nomor 2. Kalau dihitung dari bawah ada di C nomor 2, kalau dihitung dari atas adalah ada di C nomor 3. Nah, kita lihat di sini enzim malat dihidrogenasi yang ini akan mengkataliskan atau memanfaatkan C karbon yang sangat-sangat parsial positif yang menyebabkan elektron ikatan antara C dengan H di sini akan terreduksi menjadi H- dan C ini menjadi C+. Nah, NAD+ ini akan mereduksi OH- akan mereduksi ikatan OH- yang menyebabkan ikatan OH- ini akan putus. Ini kita sudah tahu ini ada perbedaan elektronegatifan yang menyebabkan ikatan OH di sini putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian kita lihat di sini C+ pada C nomor 3 di sini yang sangat-sangat parsial positif tadi, yang enzim yang mengkataliskan C ini tadi, plus ini akan berinteraksi dengan O- pada ikatan OH ini tadi, sehingga membentuk keton ini C ikatan P di sini. Nah,
Kemudian NAD plus ini akan berinteraksi dengan H- ya ini, sehingga menghasilkan NADH ini. Kemudian di sini ini adalah proses dari perubahan makanan dari asam malat menjadi asam oksaloasetat. Ini menjadi asam oksaloasetat. Nah, sehingga di sini masih ada sisa 1H+. Nah, H+ ini akan berinteraksi dengan molekul air lainnya, atau dia akan berinteraksi dengan darah dalam tubuh manusia. Ini adalah enzim malat dehidrogenase yang mengkataliskan C yang sangat-sangat parsial positif. Yang C di sini C yang sangat-sangat parsial positif, sehingga enzim ini dia akan mengkatalis atau memanfaatkan C yang nomor 2 di sini, atau C yang nomor 3 dari atas. Nah, untuk penjelasan yang pertama tadi, proses perubahan makanan dari asam suksinat menjadi asam fumarat, asam suksinat menjadi asam fumarat, dan fumarat menjadi asam oksaloasetat. Nah, fumarat menjadi asam oksaloasetat ini dia akan melewatkan satu tahap, yang dimana tadi tahapnya itu harus melewatkan dulu, yaitu asam fumarat menjadi asam malat, baru yang terakhir itu adalah asam malat itu menjadi asam oksaloasetat. Nah, dari soalnya itu tadi ada perubahan makanan asam suksinat, perubahan bahan makanan dari asam suksinat menjadi asam fumarat menjadi asam oksaloasetat itu akan melewatkan 3 tahap, yang dimana 3 tahap di sini adalah asam suksinat menjadi asam fumarat, yang kedua asam fumarat menjadi asam malat, dan yang terakhir adalah asam malat menjadi asam oksaloasetat. Nah, untuk penjelasan dari materi ini, atau penjelasan dari jawaban dari materi ini adalah cukup sampai di sini, yaitu yang terakhir itu adalah asam malat menjadi asam oksaloasetat. Yaitu sekian dan terima kasih.